Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya zat kimia dan bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan. Akibat peristiwa ini, 7 orang mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini kita belum terrealisasi untuk penyebabnya karena belum ada penanganan dari instansi terkait. Untuk korban sendiri, Pak? Untuk korban sendiri tidak ada korban, hanya beberapa luka saja. Ini sedang ditangani di rumah sakit. 9 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Usai 6 jam melakukan upaya pemadaman, api mulai berhasil dijinakan. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Mohon izin pimpinan dan Pusdalop untuk Pos BSD sedang menangani kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran berusaha memadamkan api yang menghanguskan 2 minibus di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Sebelum keduanya terbakar, sebuah minibus yang melaju dari arah Gedangan menuju Cisauk tiba-tiba menghantam minibus lainnya yang tengah terparkir di pinggir jalan. Terima kasih. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengemudi minibus mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Cuman gara-garanya kalau itu sih katanya informasinya yang belakang itu ngantuk. Ya. Udah sih nabrak. Ada percikan api gimana? Asap dulu baru percikan api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kedua pengemudi minibus tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, api akhirnya dapat dijinakan 1 jam kemudian setelah 2 armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Gudang tempat penyimpanan tiner di kawasan Pangkalan Truk Genduksari, Semarang ludes terbakar pada Kamis sore. Api cepat membesar dan menyambar karena gudang menyimpan banyak material yang mudah terbakar. Kobaran api yang sempat membesar juga membuat atap bagian depan gudang ambruk. Warga sekitar mengatakan sempat mendengar suara ledakan sesaat sebelum api membesar. Tiner ya? Iya, ada tinernya ya. Sempat ada ledakan, Bu? Ada. Berapa kali? Dua kali, 3 kali aja. Penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam pemeriksaan polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan karena masih dalam pemadaman api ini, ya kami masih menunggu sampai nanti benar-benar api padam. Kebakaran tersebut meludeskan seluruh isi gudang, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan kerugian akibat kebakaran masih didalami polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong sebagai tersangka. Indonesia siap tantang skuad penuh bintang Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
selamat malam pemirsa. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta. Para saksi diperiksa di Polres Purwakarta, termasuk sopir truk kontainer yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Bersama saya, Baby Kristami, inilah Anyus Malam selengkapnya. Pengemudi truk kontainer kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang digiring petugas menuju klinik Bayangkara Polres Purwakarta. Hingga kini pengemudi truk kontainer ini masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Diduga saat kejadian, pengemudi truk mengalami kelelahan. Sementara pasca kecelakaan, polisi sudah menggelar olah TKP serta memeriksa kondisi jalan dan kendaraan truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ruminio Ardono mengatakan pihaknya masih melakukan rangkaian penyelidikan dan belum dinaikkan ke tingkat penyidikan, sehingga status sopir masih diperiksa sebagai saksi. Saat ini supir dalam kondisi baik, sementara diamankan di Polres Purwakarta untuk kita mintai keterangan. Statusnya Pak? Status kita masih penyelidikan, ini kita tindak mau dilanjutkan ke penyidikan, jadi kita baru memeriksa sebagai saksi kepada pengemudi. Dari hasil tes yang dilakukan, baik tes narkoba maupun alkohol, yang bersangkutan negatif. Jadi tidak ditemukan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba maupun alkohol. Polisi masih terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi lain untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta masih merawat 12 korban luka tabrakan beruntun di Tol Cipularang, Purwakarta. 2 dari 11 korban luka hari ini dirujuk ke RSPAD Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif. Dua korban luka masing-masing Kolonel Iga Karalingga dan Prada Setio hari ini dipindahkan dari Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Keduanya dibawa menggunakan kendaraan ambulans untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Jakarta. Diketahui korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang dari anggota TNI berjumlah 3 orang dan 1 orang sudah dirujuk rumah sakit yang sama pada Rabu kemarin. Dirujuk ke Gatot Subroto. Kondisi masih untuk berusaha kita semaksimal mungkin cek ulang kembali saya. 2 orang yang kemarin 1 dan pulang, yang ini 2 orang. Data dari pihak rumah sakit, dengan dirujuknya kedua korban yang berasal dari anggota TNI, total korban yang masih dirawat di RS Abdul Rajak Purwakarta tinggal 10 orang. Sebelumnya, tabrakan beruntun di KM 92 Cipularang terjadi pada Senin sore yang melibatkan 17 kendaraan. Selain menyebabkan kemacetan panjang, insiden ini menyebabkan 30 orang luka-luka dan 1 korban meninggal dunia. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat seorang bayi yang baru dilahirkan terpaksa tinggal di pengungsian. Bayi dan keluarganya terpaksa dipindahkan ke tenda pengungsian karena puskesmas penuh. Bayi laki-laki ini baru saja dilahirkan pada Rabu 13 November 2024, sekitar pukul 1 dini hari. Ia merupakan anak ketiga pasangan Katarina Kirekuta dan Paulus Rakatapun, warga desa Nawokote yang merupakan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pada Senin 4 November 2024 lalu, mereka sempat mengungsi ke Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Namun kemudian dipindahkan ke Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
Jam 11. Kenapa tidak nginep di Lewlaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulang ke sini. Oh, iya. Adik-adik sehat sih? Sehat. Mama sehat? Sehat. Bayi laki-laki ini terpaksa dibawa ke tenda pengungsian karena puskesmas Lewlaga sudah penuh pasien ibu hamil dan anak-anak. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi pengungsian disambut antusias para pengungsi yang berada di Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis sore waktu setempat. Selain melihat secara langsung situasi yang dialami para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Wapres Gibran juga membagikan sejumlah mainan kepada anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang telah menunggu di tenda darurat. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, disambut teriakan dan antusias warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, kedatangan Wapres Gibran sekaligus membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur menyebabkan puluhan jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terganggu. Ribuan jadwal penerbangan baik domestik dan internasional mengalami penundaan atau pembatalan. Ribuan penumpang yang didominasi wisatawan mancanegara tampak menumpuk di area keberangkatan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hal ini sebagai dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ribuan wisatawan ini tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai membatalkan penerbangan mereka. Para wisatawan juga dilanda ketidakpastian karena pihak maskapai belum memastikan kapan kembali beroperasi. Tidak hanya rute penerbangan domestik, rute penerbangan internasional juga ikut terdampak. Jadi sejak tanggal 4 sudah, bahkan kita udah tadi malam Pak, kalau nggak saya putus itu sampai jam 1 kali rapat. Jadi airline itu ya mungkin minta saya segera putuskan bandara buka atau tutup. Saya bilang nggak bisa, karena kita harus lihat di jam pagi nanti. Jadi sabar menunggu, kalau mau kita tunggu sampai pagi boleh, kita akan publish jam 5 pagi. Karena flight juga kan mereka juga melihat gelap ini kan nggak bisa kita berani prediksi, tunggu terang dikit baru kelihatan. Jam 5. Pihak pengelola bandara telah menginformasikan bahwa calon penumpang pada rute terdampak dapat mengajukan pengembalian dana penjadwalan ulang maupun pengaturan rute ulang. Kendati demikian, para wisatawan mengaku bingung dengan kondisi yang ada karena mereka mengaku ingin segera kembali ke negaranya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR gelar inspeksi mendadak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malang.
Pemirsa, polisi telah menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong sebagai tersangka. Sebelum ditangkap, Ivan mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu, untuk menggali keterangan, kini Ivan Sugianto dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Pemirsa, tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta siang tadi. Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Meriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka NW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV di rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi.
Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak Rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan Kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja Panja Pengawasan Pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sebelumnya 7 tahanan dan narapidana kabur dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa pagi lalu. Mereka menjebol teralis besi karena kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Pemirsa, sebanyak 7 narapidana narkotika kabur dari rumah tahanan Salemba kelas 1 di Jakarta Pusat. Menarik jika mengulik kasus kabur mereka, di mana mereka kabur melalui di sisi kiri Anda, yakni melalui gorong-gorong yang mereka kabur dari menjebol teralis kamar mandi, lalu mereka menggunakan kain, lalu turun ke gorong-gorong di dalam rutan tersebut, lalu melaju ke luar area gorong-gorong di Jalan Percetakan Negara khusus nomor 9, khususnya di Rutan Salemba. Peristiwa kaburnya tahanan dan narapidana kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa dini hari lalu. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7 pagi. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Ketujuh tahanan dan narapidana Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang kabur antara lain Murtala, gembong narkoba 110 kg sabu, kemudian Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan Kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwil Kumham DKI kini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran. Pihak Rutan Salemba juga telah memeriksa seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan tersebut. Sementara itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, begitu banyak permasalahan yang sering dijumpai di Jakarta. Lalu apa saja? PR, pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta 2024. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah di iNews Malam. Pemirsa, pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum, menampilkan sejumlah musisi ternama.
Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Rido. Adapun kampanye akbar kedua tim Rido akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang 1 putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang 1 putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara 2 pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Darmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Cagup Independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun berkampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, kembali berkampanye di Jakarta Selatan. Kali ini, Dharma berdialog dan belusukan di wilayah tempat tinggalnya di RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, Dharma menyapa tetangga dan warga sekitar sekaligus memaparkan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 2, di antaranya Jaminan Babe, Getuk Tular Adab, dan Tim Ekonomi Adab. Ya, saya mencoba untuk kembali menyapa warga di sekitar kediaman saya. Karena kan selama ini saya menyadari juga bahwa seringkali di Jakarta ini kita berangkat pagi, kita nggak ketemu, kita pulang malam, sudah pada tidur. Jadi untuk mengakrabkan kembali, supaya sekaligus juga mensosialisasikan apa rencana kita ke depan dan apa yang harus diwaspadai. Karena warga seringkali itu tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi saya perlu menyampaikan supaya warga itu kembali kompak. Karena ada hal yang penting, warga ingin kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga membagikan kaos dan juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, begitu banyak permasalahan yang sering dijumpai di Kota Jakarta. Jelang debat terakhir Pilgub 2024 yang mengusung tema tata kota dan perubahan iklim, setiap paslon tentu memiliki programnya tersendiri dan berambisi untuk memperbaiki tatanan Kota Jakarta dengan langganan masalah yang ada. Jakarta merupakan kota yang penuh dengan dinamika, energi dan potensi tak terbatas. Di usia Jakarta yang ke-497 tahun, Jakarta memiliki segudang masalah yang tak kunjung usai. Jelang debat terakhir pemilihan Gubernur Jakarta 2024 yang mengusung tema tata kota dan perubahan iklim, tentunya setiap pasangan cagup dan cawagup Jakarta memiliki visi misi untuk memperbaiki Jakarta agar lebih baik. Ketiga calon pasangan cagup dan cawagup menawarkan sejumlah jurus hingga program andalan mereka yang ditawarkan kepada masyarakat. Lalu, apa permasalahan yang terjadi di Kota Jakarta saat ini? Kemacetan, polusi udara, banjir, hingga permasalahan terbatasnya hunian bagi warga Jakarta. Karena pembangunan tata kota yang baik mempunyai peran penting untuk pertumbuhan ekonomi warga Jakarta yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Ya, betul banget karena dengan tata kota yang baik sudah pasti berdampak baik untuk ekonomi kota. Saya kasih contoh, seperti misalkan bagaimana tata kota itu tuh erat hubungannya dengan penzoningan ya. Kendalanya sekarang adalah kendala politis nih Bu. Kan kadang umur gubernur cuma 5 tahun. Ganti gubernur, ganti aturan, ganti kebijakan, ganti itu selalu menjadi problem di negara kita dan itu memang harus diperbaiki sih. Saya rasa itu ya, kita harus berteman dengan mereka. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta adalah di bawah permukaan laut. Dalam pengelolaan tata Jakarta, seringkali terjadi hambatan dari pergantian pemerintahan. Berakibat pergantian program sehingga tidak berkesinambungan dengan program sebelumnya. Mampukah gubernur terpilih nanti menjadi Jakarta lebih baik? Kita nantikan bersama kiprahnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pohonnya tumbang, tertimpa 3 unit kendaraan yang tertimpa. Sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang di halaman Puskesmas Baya, Kecamatan Baya, Lebak, Banten. 3 buah mobil yang diantaranya sebuah mobil minibus dan 2 buah ambulans mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Di Puskesmas Baya. Diduga pohon sudah keropos dan rapuh yang mengakibatkan tumbang dan menimpa kendaraan yang ada di bawahnya. Ya, ini kayu emang sudah tua ya, jadi udah lama. Hanya kita pikir kita nggak sampai ada kejadian seperti ini. Sekarang nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi mungkin lapuk, di bawahnya mungkin keropos sehingga tadi tumbang gitu dan menimpa yaitu 2 mobil ambulan sama 1 mobil kendaraan pribadi. Ada korban jiwa nggak Pak? Nggak ada. Rencananya ambulan yang mengalami kerusakan akan diperbaiki terlebih dahulu. Untuk operasional kendaraan ambulan akan diminta bantuan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Peru. Kedatangan Presiden untuk menghadiri KTT APEC pada 14 sampai dengan 16 November 2024. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jorge Cafés di Callao, Peru sekitar jam 10 malam waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertanian Peru, Angel Manuel Campos, dan Dubes RI untuk Peru, Ricky Suhendar. Presiden Prabowo langsung menuju ke hotel tempatnya menginap di Kota Lima, Peru. Rencananya besok Presiden Prabowo akan menghadiri acara kenegaraan di Istana Peru. Presiden Prabowo juga akan menghadiri KTT APEC yang digelar pada 14 hingga 16 November 2024.
Pemirsa, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menegaskan bahwa program Lapor Mas Wapres bukanlah program milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut program pengaduan itu sepenuhnya milik pemerintah untuk menampung laporan dan aspirasi masyarakat. Bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah. Yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Pemirsa, PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero (BKI) ajak stakeholders pelayaran Indonesia meningkatkan kualitas kapal Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas kapal niaga Indonesia yang berlayar ke luar negeri, terutama terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero (BKI), lead dari holding BUMN Jasa Survei Adi Survei, mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kapal berbendera Indonesia. Hal ini untuk mempertahankan status Indonesia dalam kategori Whitelist Tokyo MOU yang merupakan indikator penting dalam menjaga reputasi pelayaran Indonesia dalam pasar global. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kapal niaga Indonesia yang berlayar ke luar negeri terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal. Kita selalu memberikan peningkatan pengawasan dan penguatan regulasi seperti adanya SE dari Dirjen bahwa untuk kapal-kapal yang berlayar ke internasional itu harus diperiksa terlebih dahulu bersama-sama dengan Marine Inspector dan Surveyor dari BKI sebagai RO kita. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita ada kerjasama dengan pihak internasional. Yang sudah kita lakukan adalah dengan Singapura, MPA Singapura dan China Administration di sana, sehingga kita lebih bisa berkomunikasi lagi, bisa mempertahankan whitelist ini. Mulai tahun 2020 hingga saat ini itu dalam posisi whitelist. Whitelist ini banyak keuntungan yang bisa dengan adanya whitelist. Kapal-kapal bendera Indonesia bisa berlayar ke seluruh pelabuhan di dunia karena sudah comply dengan aturan regulasi IMO Resolution. Nah, untuk itu tugas yang berat sekarang adalah bagaimana menjaga tetap performing whitelist. Makanya itu awareness ini perlu kita rutin lakukan untuk memberi pemahaman bagaimana dalam mengelola kapal itu, baik itu operasional maupun maintenance-nya, tetap mengacu komplain dengan aturan internasional, sehingga bisa berlayar dengan aman dan safety-nya dijamin. Selanjutnya, BKI akan mempertahankan dan meningkatkan status whitelist pelayaran Indonesia agar bisa berlayar ke seluruh dunia dengan tetap mengacu kepada peraturan internasional dan menjunjung keamanan. Dengan kerjasama antar semua pihak serta menjaga dan meningkatkan status whitelist. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, keakraban para penggawa Timnas Indonesia bersama pelatih Timnas Indonesia Sinteyong begitu hangat, sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Sinteyong usai latihan di Stadion Madia Senayan. Dalam unggahan di akun media sosial Sinteyong, ia membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan itu dan menceburkannya ke kolam untuk berendam.
HP-nya mana tayo? Anonim, handphone. Unggahan dari Sinteyong ditanggapi positif warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda. Pemirsa, jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Erick juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.